وصحبه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع بمرضات الله سبحانه وتعالى وحث على تمسكي بسنة رسول صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط Alhamdulillah, syukur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini kembali Allah kumpulkan kita, perkumpulan yang Allah kumpulkan dengan penuh kecintaannya kepada kita, karena tidak mungkin tanpa cinta Allah kepada kita saat ini. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk hadir ke rumahnya, kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Setelah itu duduk pula kita untuk mendengarkan ta'lim, baik daripada ayat-ayat Quran Allah, baik daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang semua ini akan Allah ganjar dengan ganjaran yang begitu besar bagi kita. Alhamdulillah, di pertemuan minggu kemarin kita membahas daripada keutamaan atau anjuran menuntut ilmu dan mengajarkannya. Begitu pula fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang ada telah kita bahas, baik dari ayat Al-Qur'annya maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah kita di bab berikutnya, yaitu at-targhibu fil ikhlasi fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal. Anjuran di dalam ikhlas, anjuran di dalam memiliki rasa ikhlas fi jami'il a'mal, di seluruh aktivitas kita, di seluruh perbuatan kita, wal aqwal, dan juga ucapan-ucapan kita, wal ahwal, dan keadaan kita. Wat tarhib min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala, dan larangan daripada mencari ilmu atau menuntut ilmu tapi bukan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka menarik bab ini, kalau dilihat dari judulnya saja, ini betul-betul berkaitan dengan amaliyah qalbi kita. Sebab banyak orang yang mampu beribadah kepada Allah, dapat melaksanakan ibadah Allah kepada Allah, itu cuma dari sekedar fi'li dan qauli. Tapi urusan qalbi, urusan hati, tak satu pun di antara kita yang mengetahui, jangankan orang lain. Bahkan diri kita sendiri pun itu tak bisa menjamin apakah ibadah kita yang kita lakukan untuk Allah itu akan diterima oleh Allah. Apakah diri kita sudah merasa ikhlas, tapi apakah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya urusan hati ini memang betul-betul berat, bukan perkara yang mudah dan ringan. Mari kita lihat ayat yang berkaitan dengan ikhlas. Di sini Allah sampaikan di dalam firman-Nya, surah Al-Bayyinah ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dari ayat ini dihadirkan oleh sang pengarang kitab Profesor Dr. Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Dalam bab ikhlas di dalam perbuatan, beliau mengambil dari surah Al-Bayyinah ayat ke-5.
Mari kita simak daripada terjemah maupun tafsirnya. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan kepada kalian semua. Umiru itu adalah kata fi'il. Fi'ilnya fi'il amar berbentuk perintah. Artinya wa ma umiru, tidaklah diperintahkan kepada kalian semua. Dan di dalam tafsirnya, salah satunya adalah kitab tafsir Jalalain, itu menerangkan bahwasannya khitab atau orang yang diajak bicara di dalam ayat ini adalah Allah menyeru untuk khususnya Yahudi dan Nasrani. Wa ma umiru, tidaklah kalian semua itu diperintahkan. Maksudnya khitabnya kepada Yahudi wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, fit Taurah wal Injil. Ini menunjukkan bahwasannya perintah Allah untuk tidak menyembah selain kepada Allah itu sudah Allah tampilkan di kitab-kitab terdahulu, di antaranya di kitab Taurat maupun Injil. Illa liya'budullah, janganlah kalian itu menyembah illa liya'budullah, kecuali hanya menyembah Allah. Maksudnya apa? Liyuwahhiduhu, untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mukhlishina lahuddin, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sukarela, dengan hati yang ridha. Makanya kita pun, jangankan orang Yahudi Nasrani, orang ngaku Islam sekarang ini, ngaku Islam, dilihat di KTP-nya Islam, tapi banyak masih di antara kita yang keberatan dengan aturan-aturan Allah. Ngaku Islam, Allah suruh ikuti perintahku, kata Allah. Apa di antaranya? Melakukan solat, menegakkan solat. Banyak masih kita yang keberatan. Jangankanlah untuk hadir datang ke masjid, solat di rumah pun mungkin masih jarang. Ini mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita dibukakan pintu hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya apa? Bukan hanya orang Islam, dari dulu orang Nasrani dan Yahudi itu sudah Allah perintahkan untuk menyembah kepadanya. Fa kaifa kafaru bidzalik? Maka beliau Profesor Said Muhammad mengatakan, bagaimana mungkin mereka mengingkari hal itu? Artinya sudah jelas agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah kepada Allah. Fa kaifa kafaru bidzalik? Tapi bagaimana pula mereka masih ingkar? Nah, ini yang selevel Nasrani dan Yahudi, yang bukan Islam, yang parah yang Islam. Udah jelas Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun malah ikut-ikutan untuk mengingkari, untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaku iya Tuhan saya Allah, tapi berapa banyak perilaku-perilakunya itu justru syirik kepada Allah. Ngaku mengesahkan Allah, tapi masih banyak perilaku-perilakunya yang menduakan Allah. Sakit misal, datangnya kemana, permohonannya kemana, minta sama manusia. Nah ini perlunya kesadaran di dalam diri kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dinul qayyimah ay millatul mustaqimah. Hal itulah termasuk agama yang lurus. Maka sifatnya dijelaskan di dalam ayat ini. Agama apa yang lurus dan selamat? Wa yuqimus shalah. Ini ciri pertama, Pak Abu. Walaupun banyak di agama kita, khususnya Islam ini, banyak ciri-ciri Islam yang lurus. Tapi di ayat ini Allah sebutkan ada dua. Yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ini ciri orang Islam. Makanya aneh ada orang ngaku Islam, KTP-nya Islam, tak sholat. Perlu dipertanyakan keislamannya. Ngaku Islam, KTP Islam, di KK Islam, kemarin bulan Ramadan tak puasa. Di mana bukti keislamannya? Sampai hari ini kita buka sosial media di HP itu,
Orang Islam sama orang Islam saling menyudutkan. Satu nyalahkan ibadah si fulan, satu nyalahkan ibadah si fulan, yang satu nyalahkan pakai kunut, yang satu nyalahkan yang tak pakai kunut. Sementara masih banyak saudara Islam yang lain yang masih belum solat yang harus kita ajak. Kenapa harus sama-sama kita ribut? Masalah khilafiyah tak perlu kita bahas Pak Abu, semua berdasarkan dalil. Tapi tugas kita saat ini adalah mengajak saudara-saudara kita yang sampai hari ini bukan malah dekat sama Allah, justru malah makin jauh dari Allah. Sampai hari ini orang kewar-kewar, ya, perilakumu itu menunjukkan merobohkan agama Islam. Yang satu mengatakan kelakuanmu itu tidak menunjukkan menegakkan agama Islam. Dia sendiri rupanya tak solat. Padahal udah jelas Nabi katakan dalam hadis, as-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama, kata Nabi. Faman aqamaha, barang siapa yang menegakkan solat, faqad aqamad din, maka sungguh hakikatnya dialah yang menegakkan agama Islam. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan solat, faqad hadamad din, maka hakikatnya orang inilah Pak Bu yang merobohkan agama Islam. Orang sekarang banyak koar-koar, banyak rewel, salah gerakan sikit dibilang sesat, gara-gara tak kunut, tak mau bertegur. Ini kan parah begitu Pak Bu. Mari kita koreksi masing-masing ibadah kita dulu, keikhlasan di dalam ibadah kita. Sudahkah ada ikhlas di dalamnya? Nah, itu yang pertama, salat tadi. Kemudian zakat, ini juga termasuk daripada simbol Islam. Bahwasanya seseorang itu termasuk Islam ya kalau dia mengeluarkan zakat. Nah, di antara ayat-ayat yang lain Allah juga menyinggung dengan kewajiban daripada puasa, kemudian ibadah haji bagi yang mampu. Begitu dan seterusnya. Kemudian di ayat yang lain beliau juga melampirkan dari firman Allah di dalam surah Asy-Syura ayat ke-20 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala, man kana yuridu harsal akhirati nazil lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tinha, ila akhiril ayah. Di dalam ayat ini keterangannya adalah man kana yuridu, maksudnya amalihi. Siapa orang, kata Allah, yang menginginkan bi amalihi, dengan perbuatannya, dengan ibadahnya, dengan aktivitasnya, harsal akhirah, itu mendapat bagian atau pahala dari akhirat. Nazilahu fi harsihi, maka kata Allah akan kami tambah pahala yang dia minta. Artinya Pak, kalau Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran seperti ini, tak perlu kita minta lipat-lipat gandakan pahala kita. Sudah otomatis Allah lipat gandakan kalau kita beraktivitas niatnya untuk ibadah kepada Allah. Bayangkan itu. Sebelum kita minta Allah dah kasih Pak. Ada enggak manusia macam itu? Anak sama bapaknya. Apalagi kalau bapaknya ini tak peka. Susah. Yang sakit bukan anak saja, ibu pun sakit. Kalau orang tua tak peka, suruh istri buat teh, itu teh datang di antara istrinya, ngapa ni tak manis, kata dia. Padahal nyindir tu istrinya, dah tak ada gula di dapur. Baru dia belikan gula untuk istrinya. Nah, ini tunggu ada permintaan baru dikasih. Tapi Allah sebelum kita minta Allah sudah kasih Pak Bu. Ini maha pemurahnya Allah. Apa maksudnya? Bitad'if fil a'malil hasanah. Yang Allah berikan kelipatannya itu tidak hanya pahalanya, tapi kalau misalkan, kata beliau di tafsirnya ini, kita melakukan suatu amalan tujuannya untuk akhirat, tujuannya untuk Allah, maka Allah akan lipat gandakan juga berupa amalan-amalan baik yang lainnya Pak.
Ini bukti Pak, kalau misal hati kita udah bagus, sekali kita buat baik, maka Allah tunjukkan jalan kebaikan yang lain. Ini sudah janji Allah dalam Quran. Maka yang paling inti di dalam diri kita itu apa? Niat dulu pengen jadi orang baik. Maka nanti Allah akan hadirkan orang-orang baik di sekitar kita. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Bahkan kelipatannya seperti apa? Bi'asyratin, seperti 10 kali kebaikan. Artinya kita satu kali melakukan kebaikan niatnya untuk Allah, Allah lipatkan 10 kali. Fa'aktsar, bahkan lebih. Bayangkan Pak, kalau udah lebih kata Allah, kita tak bisa ngitung lebihnya berapa. Kemudian wa man kana yuridu harsad dunya, dan siapa orang yang menginginkan dari amalnya itu harsad dunya, yaitu perhiasan dunia saja, tujuannya cuma dunia saja, maka kata Allah, nu'tihi, kami akan kasih, kata Allah. Apa yang dia cari dari dunianya kami kasih, kata Allah. Ma qassama lahu bila tad'if, tapi kami kasih tidak ada kelipatan dari yang kami berikan dari apa yang dia minta. Maka ini sebenarnya cukup Pak, jadi landasan kehidupan di dalam rumah tangga kita dengan tetangga kita, dengan orang lain. Tak perlu kita protes sama Allah. Mungkin ada yang protes, rajin datang ke masjid, tahajud tak pernah putus, sering baca Quran, hidupnya susah terus, tak kaya-kaya. Tapi ada orang yang tak sembahyang, ada orang yang tak solat, ada orang yang tak ke masjid, ada orang yang tak baca Quran, kaya terus hidupnya. Ingat Pak, ini ayatnya. Kata Allah apa? Man kana yuridu harsad dunya, siapa orang yang pengen dapat dunia, nu'ti, kami kasih, kata Allah. Tapi tak dilipat gandakan sama Allah. Lah kita yang ibadah terus, tapi nyatanya mungkin tak dikasih sama Allah. Nanti itu semua di akhirat Pak. Ya, dalam ayat yang lain Allah sudah tegaskan juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan walau sebesar biji zahrah, sebesar biji atom, itu akan dibalas oleh Allah, tidak akan luput dari penglihatan Allah. Sebaliknya Pak, keburukan juga demikian. Jadi jangan merasa kita, ya Allah tak adil betul hidup nih, aku udah rajin ibadah tapi kok masih susah terus, duit segini aja, motor gini aja, rumah tak berubah-ubah malah berbolong-bolong sekarang. Apa doa aku ni tak manjur atau ibadahku tak diterima? Bisa jadi. Tapi kalau kita sudah merasa yakin betul, keimanan kita udah mantap betul, ingatlah akan ada balasan indah nanti di akhirat. Kita tak kekal di dunia Pak Bu. Hidup kita yang kekal abadi itu nanti di akhirat. Kemudian wa fil ayah, maka ayat ini menerangkan tentang hasun alal ikhlas, motivasi untuk semua kita ini memiliki hati yang ikhlas ketika kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke hadis Nabi. Itu tadi dalilnya Pak, terkait dengan keikhlasan di dalam perbuatan dan ucapan kita. Sekarang dari hadis wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaqun ala sahihahi. Hadis ini
Diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Siapa itu Sayyidina Umar? Nah, ini enaknya kita sebagai orang Islam perlu mengenali tokoh-tokoh Islam, Pak Bu, terutama sahabat-sahabat Nabi. Harapannya bisa juga dikenal oleh anak-anak kita. Miris sekarang anak-anak kita ini ditanya siapa sahabat Nabi, siapa ayah Nabi, tak ada yang tahu. Tapi kalau ditanya siapa penyanyi ini, siapa yang jago ini, siapa yang begini, tahu mereka, Pak Bu. Miris kita melihatnya. Makin jauh pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Sayyidina Umar? Huwa Amirul Mukminin. Beliau termasuk salah satu Amirul Mukminin. Wasanil Khulafa'ir Rasyidin, yaitu adalah khulafa yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Rawa 537 hadisan. Beliau ini termasuk sahabat Nabi yang mendengar langsung hadis dari Nabi sebanyak 537 hadis. Ini beliau yang langsung dengar, Pak, kemudian beliau yang meriwayatkan sebanyak 537 hadis. Artinya apa? Secara tidak langsung beliau menghafal 537 hadis. Itu yang diriwayatkan dari beliau langsung, belum yang dari sahabat yang lain. Nah, ini jadi motivasi untuk kita, Pak Bu. Walaupun tak hafal riwayatnya, perawinya, setidaknya hafal hadisnya. Tak bisa Ustaz, susah bahasa Arab, hafalkan maknanya. Itu pun sudah menjadi keselamatan untuk kita. Wa qauluhu innamal a'mal. Apa maksud dari kalimat innamal a'mal? Ai al-aqwal wal harakatul badaniyah. Bukan cuma aktivitas saja. Sesungguhnya seluruh aktivitas. Di sini maknanya mencakup al-aqwal, ucapan, gerakan badan, keadaan, tergolong semuanya di situ. Kemudian innamal a'malu binniyat. Jadi semua ucapan kita, semua anggota tubuh kita, gerak-gerik kita, tak lepas semuanya harus dengan niat, kata Nabi. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya segala sesuatu, apa yang dilakukan oleh seseorang tergantung apa niatnya, kata Nabi SAW. Apa sih perlunya niat ini? Nah, perlu kita ketahui dari akarnya dulu. Apa itu niat? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja sesuatu yang dilakukan berbarengan dengan ibadah yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan. Itulah niat, Pak Bu. Kemudian wa mahalluha, ini dia yang penting untuk kita semua. Tempat niat itu al-qalbu, di hati, Pak Bu. Sekali lagi saya ulangi, tempat niat itu di hati. Dalam hati kita mengucapnya, itulah namanya niat. Ya. Kemudian timbullah nanti pertanyaan, macam mana Ustaz yang biasa kita baca itu? Kalau solat misal, usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu kan niat Ustaz, betul niat. Tapi itu namanya lafaz niat. Keterangannya ada di dalam kitab Safinatun Najah, di dalam bab solat. Itu dijelaskan di situ. Tempat niat itu di hati. Adapun yang kita ucapkan usolli ketika solat, adapun kita ucapkan ketika wudu, nawaitul wudu'a, itu namanya lafaz niat dan hukumnya sunnah mengucapkannya. Tak kita ucapkan pun, Pak Bu, tak jadi masalah. Tapi rugi, tak dapat nilai pahala sunnah. Nah, jadi niat itu di mana? Itu dia tadi, di hati. Terus kapan mengucapkan niat itu Ustaz? Kapan menghadirkan niat di dalam hati? Kita lihat lagi definisinya tadi. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu ibadah berbarengan dengan ibadah itu. Artinya, misal salat, kapan gerakan pertama di dalam salat?
takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, disitulah kita menghadirkan niat dalam hati kita. Wudu, kapan anggota yang pertama kita basuh? Yang mana dulu? Wajah, itu yang wajib, bukan yang sunnahnya. Maka ketika membasuh wajah, disitulah kita mulai niat di dalam hati kita, Pak Bu. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu nih. Perlu kita ketahui bersama. Jangan sampai selama ini bertahun-tahun kita ibadah, ternyata salah kita meletakkan niat. Ada yang lebih parah lagi karena takut ngejarkan masbuk. Begitu letak motor, udah niat dari motor. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbil, Allahu Akbar. Tanpa ada hadir di dalam hatinya. Na'udzubillah. Ini mau hati-hati kita, Pak Bu. Inilah betapa pentingnya ilmu agama yang harus kita ketahui agar apa? Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait niat. Kalau mau lebih jelasnya, mungkin nanti ada guru-guru kita yang lain seperti Kiai Mukarrab yang membahas kitab Bulughul Marrab, kajian kitab hadis yang dalamnya membahas tentang fikih. Beliau mungkin akan menjelaskan nanti. Kemudian wa faidatuha. Faedah niat sekarang apa? Apa sih? Mesti niat gitu. Ya solat, kenapa enggak solat aja langsung gitu? Mestikah harus niat-niat di hati gitu? Begitu juga dengan wudu misalkan. Ini yang masih ranah ibadah. Belum lagi aktivitas kita yang lain di luar ibadah. Bagaimana katanya kalau aktivitas yang lain itu bisa bernilai ibadah kalau niatnya itu ibadah. Sebegitu pentingnya niat ini, Pak Bu. Maka kita lihat faedahnya. Faedah dari niat yaitu yang pertama, tamyizu maratibil ibadah. Jadi dia sebagai penjelas daripada tertib ibadah-ibadah dengan niat. Contoh ibadah solat. Solat ini kan banyak macamnya, Pak. Yang fardu saja ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salah satunya kita membedakan ibadah zuhur dengan asar dengan niat. Termasuk misalkan orang mau mengerjakan solat qadha, ganti solat. Bagaimana itu bisa berlaku? Dengan niat. Begitu juga dengan solat sunnah. Kadang ada orang datang ke masjid, ya, udah solat mereka, ternyata udah selesai di masjid, ada orang solat sunnah, ba'diyah katakanlah, ba'diyah isya misalkan. Ada orang mungkin dari jauh jalan sana masuk ke dalam masjid, lihatnya ada orang solat, mau jamaah sama dia begitu. Nah itu seperti apa niatnya? Apakah dia tahu ini solat sunnah apa solat wajib begitu? Makanya dari niat itu, Pak, yang bisa menentukan solat seseorang. Makanya ta'yin namanya, tamyiz, penjelas daripada ibadah yang kita lakukan. Penting niat itu. Kemudian apalagi faedahnya? Wa tafarraqatu bainaha wa bainal adah. Niat itu sebagai pembeda ibadah dengan kebiasaan. Nah, ini yang di luar ibadah sudah. Saya bicara yang di luar ibadah. Yang bukan ibadah tapi bisa nilainya ibadah, Pak. Apa contohnya? Makan. Makan kebiasaan bukan? Kebiasaan, Pak, ya? Tiap orang makan pasti. Gimana makan kita ini bisa bernilai ibadah? Ketika makan kalau kita niatkan untuk menguatkan jasad kita untuk mampu beribadah kepada Allah. Jadilah ibadah makan kita. Minum kita juga sama. Ya Allah, aku minum air ini, mudah-mudahan aku menjadi kuat ketika ibadah. Aku mampu bangun tahajud malam. Jadi ibadah, Pak. Begitu juga cari nafkah untuk anak istri. Begitu juga. Niatkan untuk Allah, maka jadi ibadah. Semua amalan kita, walaupun yang bukan ranah ibadah, itu bisa terhitung ibadah dengan niat. Makanya pentingnya niat, Pak. Berangkat dari rumah kerja untuk berangkat tempat kerja, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Maka jadilah ibadah pekerjaan kita, Pak. Walau cuma nyangkul, walau cuma jualan, jadi ibadah kepada Allah. Begitu juga sebaliknya. Yang ibadah pun kalau niatnya salah, maka itu menjadi adah, menjadi kebiasaan. Orang Islam kebiasaannya apa? Solat. Ada orang datang ke sini solat tapi tak pakai niat, tidak dihitung ibadah oleh Allah.
malah jadi kebiasaan. Kan rugi begitu, Pak. Bahkan di salah satu kitab Manhajus Sawi dikatakan, ada perkataan ulama mengatakan, lau anna rajulan, kalau misalkan ada seseorang abadallahu subhanahu wa ta'ala, yang dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadata malaikatis samawat, yang ibadahnya itu sudah hampir mirip dengan ibadah malaikat. Yang kita tahu malaikat kalau ibadah macam mana, tak pernah maksiat, selalu zikir terus kepada Allah. Ada orang di dalam kitab Manhajus Sawi dijelaskan, ada orang yang ibadah kepada Allah, ibadahnya mirip dengan ibadah malaikat. Akan tetapi bi ghairi ilmin, tanpa ada pengetahuan ilmu di dalamnya, maka ulama tersebut mengatakan kana minal khasirin. Orang tersebut termasuk orang yang rugi, Pak, Bu. Kenapa rugi? Ya percuma dia melakukan, tak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini begitu pentingnya niat, Pak. Kemudian dilanjutkan lagi faedahnya juga. Mana tadi? Nah, jazaul amil ala amalihi. Kenapa pentingnya niat tadi itu? Biar Allah membalas bagi orang yang melakukan ibadah tersebut ala amalihi, atas perbuatannya. Begitu juga keburukan, Pak, Bu. Ada orang yang tak niat untuk bermaksiat, tapi karena ada kesempatan, ya kan? Kemudian katakanlah dia mau nyuri duit orang, katakan dia kepepet. Ternyata ramai orang, tak berani dia ngambil duit, tapi kepengen. Cuma niat, Pak, dicatat oleh Allah sebagai maksiat kepadanya. Belum dia nyuri itu, baru niat saja. Begitu juga kita sebaliknya, Pak, Bu. Yang merasa belum punya duit sekarang, kepengen haji, kepengen umroh, niatkan dari sekarang. Urusan bisa berangkat tadaknya, itu urusan Allah ngasih rezeki. Yang penting ada kekuatan hati dalam diri kita. Ya Allah, pengen berangkat ke Baitullah. Ya Allah, pengen ziarah ke makam Nabi. Sampailah kita meninggal misalkan, tak berangkat-berangkat juga ke sana, insya Allah dicatat oleh Allah termasuk orang yang sudah berangkat ke Mekah dan Madinah. Ini betapa besar perannya, Pak, Bu. Tapi setelah ini jangan pula pakai niat saja. Nah, ini ngeri juga orang sekarang nih. Paham-pahamnya lain sikit. Oh, kata ustaz tadi di masjid aku dengar cukup dengan niat semua. Udahlah, berangkat dengar azan nanti Isya, Allahu Akbar, kata dia. Usolli fardal maghribi, kata dia. Niatnya solat di rumah, tapi perasaan dia berjamaah di masjid. Tak bisa pula macam gitu. Itu beda hal, Pak, ya, Bu, ya. Nah, kemudian faedah yang terakhirnya, kenapa sih kita harus betul-betul berniat di dalam ibadah atau amal kita? Fala budda min ta'yinin niyah fil amali, harus bagi kita untuk menentukan niat di dalam aktivitas kita, liyakuna mujzian, agar ada pahalanya, Pak, Bu. Wa qad tajamma'a fi amalin wahidin niyat. Dan kata beliau Profesor Said Muhammad mengatakan, dan terkadang ada amalan-amalan yang mana fi amalin wahidin, dia amalannya cuma satu, tapi niat mengandung banyak niat sehingga dapatlah pahala yang banyak. Contoh, saya kasih contoh. Kalau dalam ibadah kita itu solat misalkan, solat sunnah, kita misalkan sampai ke masjid nih, ya kan, mau melaksanakan tahiyatul masjid dengan qabliyah misalkan, katakan qabliyah zuhur, kita pengen menggabung karena melihat sebentar lagi qomat, itu bisa, Pak. Solat sunnah digabung dengan satu solat dua niat, itu bisa. Selain solat apa lagi? Puasa sama. Kemarin setelah Ramadan ada puasa 6 namanya, puasa 6 Syawal. Kebetulan 6 hari tersebut berbarengan dengan Senin dan Kamis. Kita niatkan juga untuk puasa Senin Kamis, itu dapat pahala puasanya, Pak.
begitu besar peran niat di dalam ibadah kita. Nah, mungkin selama ini kita belum tahu, maka itu bisa digabung dalam kajian, di dalam dalam syaratnya itu harus ibadah yang sama. Kalau sholat, sama-sama sholat sunnah, kemudian waktunya juga sama, ya. Kemudian syarat-syarat ketentuan ibadahnya juga sama. Begitu juga puasa, puasanya sama-sama sunnah, itu boleh digabung dua niat. Nah, ini peran niat, Pak. Kalau kita betul-betul mengamalkannya, makanya rugi orang datang ke masjid, ya, yang tadinya bisa menggabungkan dua niat, tapi dia cuma dapat satu niat melaksanakan satu sholat. Datang ke masjid cuma melaksanakan tahiyatul masjid, begitu mau bangkit melaksanakan qobliyah, udah masuk waktu qomat. Orang udah Allahu Akbar, rapat saf semua, mau enggak mau ikut jamaah. Tapi kalau dia datang tadi melihat jam, ini kayaknya enggak mungkin untuk melakukan sholat dengan dua kali, makanya cukup satu kali sholat dua niat digabung, itu boleh, Pak. Ini peran niat. Kemudian kelanjutan hadisnya, wa qauluhu faman kanat hijratuhu, mana dia? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa orang yang hijrah niatnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka tafsirnya adalah hijrahnya itu memang untuk Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Jazaan wa sawaban. Dia dapat pahala ibadah dia untuk Allah dan untuk Rasulnya. Dia dapatkan, Pak Bu, yang dilipat gandakan tadi. Makanya termasuk kita-kita lah yang baru-baru hijrah, yang baru-baru pengen taat kepada Allah, yang baru-baru pengen dekat kepada Allah. Jangan sampai salah niat. Ini salah satu hadis yang membahasnya. Kenapa sih? Apa sih sebab keluarnya hadis ini? Maka di sini dijelaskan li'anna sababal hadis. Karena sesungguhnya sebab keluarnya hadis ini, rajulun khotaba imra'atan. Ada seorang laki-laki dulu di zaman Nabi, dia mau melamar seorang perempuan. Yuqalu laha Ummu Qais. Disebut di dalam hadis ini perempuan tersebut namanya disebut Ummu Qais perempuannya. Fa'abat an tatazawwajahu. Tapi si perempuan ini tak mau menikahi si laki-laki tadi hatta yuhajir, sampai si laki-laki itu mau hijrah. Artinya hijrah mendatangi dia. Fahajaro, maka si laki-laki tadi pun berangkat hijrah dia. Fatazawwajaha, maka menikahlah mereka di situ. Fakunna, maka kata sahabat, kami nusammiyahu muhajirun Ummu Qais. Maka kami, kata para sahabat, menggelar sahabat yang hijrah karena perempuan tadi, kami kasih nama dia, namanya Muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah sebab karena si Ummu Qais. Sama-sama para sahabat. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani bisa nadin rijaluhu thiqah, dengan sanad para perawinya itu memiliki thiqah. Thiqah itu orang-orang yang memiliki kemampuan hebat di dalam ilmu hadis. Ani bin Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Wa qauluhu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, ini dia tadi. Dan siapa orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ai qasdan wa niyatan, maksudnya adalah yang secara maksud dan niat betul-betul hijrah dari keadaan. Hijrah ini banyak makna, Pak Bu, ya. Bukan hanya hijrah dari satu tempat pergi ke tempat yang lain, tidak. Hijrah juga bisa dimaknai satu keadaan ke tempat keadaan yang lain. Dari yang ahli maksiat pindah ke ahli ibadah. Dari yang masih lalai daripada Allah, hijrah kepada orang yang paling dekat kepada Allah. Itu juga disebut hijrah. Makanya di sini kalau termasuk kitalah itu orangnya yang hijrah dari kemaksiatan menuju taat kepada Allah, jangan sampai niat dan tujuan kita itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Kenapa? Maka di sini Nabi bilang, jawabannya fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Orang yang betul-betul niatnya karena Allah dan Rasulnya, ya betul-betul dapat pahala dia, akan dibalas oleh Allah. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha. Tapi kalau ada orang yang hijrahnya
yang dari dia maksiat ke tempat ketaatan atau makin dekat sama Allah, tapi tujuannya apa? Lidunya yusibuha, hanya untuk tujuan dunia. Dari ahli maksiat sering datang ke masjid, sering ibadah, cuma apa? Pengen dipuji sama masyarakat. Dari ahli maksiat kemudian berubah menjadi taat kepada Allah, tujuannya apa? Supaya dagangan dia laku misalkan sama orang Islam. Ada macam tu. Dari yang awalnya tidak baik pindah ke semakin baik. Tujuannya apa? Nyari suara supaya dipilih di pilkada. Ada begitu. Saya tak sebut nama ya. Nah, yang seperti itu awimro'ati yang kihuha, atau karena sebab perempuan yang mau dia nikahi. Ini udah dicontohkan tadi. Ummu Qais, ada laki-laki mau nikah sama Ummu Qais. Dikasih sama Allah kata Nabi. Ente dari keadaan maksiat taat karena ada dia kan di belakang gorden itu kan, makanya rajin ke masjid. Misal ente rajin ke masjid nih karena kebetulan di masjid itu lagi nyari ketua kan, lagi nyari jabatan di situ kan, maka sering bisa jadi. Saya tak bilang di masjid ini Pak ya. Nah, ini semua sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun yang lalu. Maka kata Nabi, jawabannya ay yatazawwajiha fama hajara ilaih, maka dia akan dapatkan Pak, wala nasiba lahu fil akhirah, tapi tak dapat balasan akhirat. Kita hijrah dari ahli maksiat menjadi ahli ibadah, tujuannya bukan karena Allah, dapat kita Pak, tapi Allah tak kasih ganjaran lebih, bahkan Allah tak kasih balasan. Makanya udah jadi contohlah yang ada di sekitar kita. Jangan heran, bahkan yang non muslim, maaf, walaupun mereka tak ibadah sama Allah, tapi masih ada yang kaya, duitnya ngalir terus, usahanya jalan terus, padahal tak nyembah Allah. Ini dia Pak, Allah kasih siapapun mereka itu yang minta dan tujuannya itu. Makanya dalam kehidupan kita ini Pak Bu, ada dua sebab. Satu namanya sunnatullah, satu namanya sabab musabab. Kalau yang sabab musabab itu dia Pak, pengen naik kelas, belajar. Pengen kaya, usaha. Pengen sukses, kerja keras. Pengen kaya, nabung. Itu sabab musabab namanya. Tapi ada yang sunnatullah Pak. Ada orang yang tak belajar jadi orang hebat. Ada orang yang tak punya usaha apa-apa sekarang jadi miliarder. Ya kan? Ada orang yang sebaliknya usahanya luar biasa, tapi ternyata sampai hari ini tidak jadi apa-apa. Itu namanya sunnatullah. Hanya Allah yang tahu, dan Allah tahu itulah yang terbaik untuk dia. Jadi tidak perlu kita protes-protes. Begitu Pak Bu ya. Azan Pak ya. La ilaha illallah. Makanya terakhir dari saya, termasuk anak-anak kita nih Pak, yang sekarang betul-betul miris lah. Ya, kalau kita punya anak perempuan atau anak laki-laki, misalkan dia mau nikah, tanya betul-betul Pak, tujuannya apa? Betul-betulkah untuk Allah dan Rasulnya? Atau cuma karena ada tujuan dengan lawan pasangan dia? Atau karena sesuatu dari dunia? Hati-hati Pak, Allah kasih, tapi Allah tak berikan hadiah yang indah nanti di akhirat. Bahkan tak Allah hadiahkan kelipatan ganda daripada pahala yang amalan yang dia lakukan. Nah, saya termasuk abah saya sebelum nikah tuh ditanya betul Pak, jangan nikah pokoknya kalau tujuannya bukan betul-betul karena Allah dan Rasulnya. Makanya saya punya istri, itu istri saya pakai khimar Pak, pakai cadar gitu. Dan itu tak pernah saya pandang muka dia kecuali pas saya tunangan. Artinya apa? Udah tunangan tuh udah pasrah sudah. Mau jelek, mau cantik, udah itulah dia. Saking saya ngikutkan apa kata buya saya tuh. Saking berhati-hatinya buya saya, jangan sampai ada sedikit pun niat karena dunia mau sama dia. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita, baik yang laki-laki mau perempuan, ya Pak ya, jangan sampai nikahnya itu ini
karena dunia. Yang banyak sekarang tuh karena dunia apa? Bukan karena harta, Pak. Itu zaman-zaman dulu mungkin. Yang sekarang ini apa? Maaf-maaf, sudah berhubungan duluan. Maaf-maaf, sudah ini itu duluan. Maaf-maaf, sudah dibawa ke sana ke sini duluan. Ini anak-anak sekarang, Pak, Bu. Cuma modalkan diajak makan nasi goreng, masuk angin 9 bulan. Terjadi. Mohon kita-kita yang punya anak, baik laki-laki perempuan, mari kita jaga, Pak. Rawat mereka dengan baik, karena nanti itu pertanggungjawaban kembali ke kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya waktu sudah menunjukkan azan. Kalau memang ada pertanyaan, diskusi, mungkin akan saya luangkan di pekan depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah tambah ilmu kita, dan Allah berikan keluasan fikiran dan pemahaman di dalam ilmu agama. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.